Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, menegaskan manfaat dana desa untuk mendorong ketahanan pangan nasional. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 104, Tahun 2021, tentang rincian APBN, Tahun Anggaran 2022, dana desa ditentukan penggunaannya, dalam program ketahanan pangan, dan hewani sebesar 20%. Gus Halim, sapaan Abdul Halim Iskandar, menyampaikan hal itu, dalam seminar Desa Relevansi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan, GSMP, dalam menekan kemiskinan, dan penurunan angka stunting di Palembang. Sebanyak 20% pagu dana desa, harus digunakan untuk ketahanan pangan. Sedangkan BLT, hasil kesepakatan antara kementerian, dan lembaga bersama-sama dengan badan anggaran, yang kemudian saya masukkan ke dalam Permendes Nomor 8, Tahun 2022, tentang prioritas penggunaan dana desa untuk BLT, maksimal 20%, ungkap Gus Halim, Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022. Maksimal 20% tersebut, merujuk pada tidak ditemukannya warga miskin, yang belum terjangkau bantuan-bantuan, dalam meningkatkan taraf hidup warga miskin. Di luar itu, maka diperbolehkan menghapus alokasi anggaran untuk bantuan langsung tunai BLT. Kata maksimal, itu berdampak pada ketika betul-betul di desa, tidak lagi ada warga miskin, yang belum mendapatkan jaring pengaman sosial, maka boleh tidak ada alokasi untuk BLT, urai Gus Halim. Dalam kesempatan itu, Gus Halim juga menjelaskan bahwa, desa memiliki dua tugas dan fungsi strategis. Dari 74.961 desa seluruh Indonesia, jika benar-benar meneguhkan afirmasinya, pada sisi kewilayahan, maka 91% tatanan pemerintahan itu, didominasi di desa. Dengan demikian, apabila seluruh pemerintah desa senusantara, mampu bekerja maksimal, dengan mengoptimalkan seluruh instrumen yang ada, maka desa memuncaki lokomotif pembangunan nasional. Sedangkan, dari total 270 juta, dari sisi kependudukan, 71%-nya berada di desa. Oleh karena itu, membangun desa sama halnya dengan membangun sebagian besar, sumber daya manusia SDM nasional. Dari total jumlah penduduk yang mencapai sekitar 270 juta, di seluruh Indonesia, maka 71%-nya itu tinggal di desa. Kalau kita bisa menangani desa dengan bagus, 74.961 desa tertangani dengan bagus, arah pembangunannya jelas, mewujudkan apa yang menjadi tantangan, dan harapan warga masyarakat, maka sama dengan menyelesaikan 84% permasalahan pembangunan nasional, tandas Gus Halim. Rumusan solusi, mengatasi berbagai masalah di dalam desa, telah diformulasikan dalam SDGs Desa. Ketercapaian SDGs Desa, berdampak positif terhadap indikator SDGs global, sebesar 84%. Dalam menyukseskan itu, tambah Gus Halim, perlu afirmasi komplit berbagai stakeholder, dan supradesa. Tidak hanya dimotori oleh pemerintah, namun juga diakselerasi oleh pihak swasta. Kolaborasi itu, diyakini bakal menjadi kunci, mengentaskan masalah kemiskinan, dan solusi ketahanan pangan. Untuk itu, tidak mungkin dilakukan oleh desa sendirian, namun harus dilakukan dalam bentuk kolaborasi, di mana kolaborasi itu ada pada level desa, ada juga pada level supradesa, tegas Gus Halim. Demikian informasi ini disampaikan, atau Anda juga bisa kunjungi dan baca, di situs lintastv.com.